Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Salvius Paulus Lengkong, dosen pada program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Samratulangi, Manado. Bidang keahlian saya pada jaringan komputer dan sistem pendukung keputusan. Pada semester ini saya mengajar beberapa mata kuliah, antara lain jaringan dan komunikasi data, keamanan cyber, praktikum jaringan dan komunikasi data, serta praktikum keamanan cyber. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah jaringan dan komunikasi data. Deskripsi mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar dalam jaringan komunikasi data seperti protokol layering, serta peran dan fungsi dari setiap layer atau lapisan yang ada pada TCP/IP atau Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Pada video ini juga saya akan menjelaskan mengenai kerangka DIA, yaitu singkatan dari Delivery Interaction Assessment. Dalam rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah jaringan dan komunikasi data ini memiliki bobot 3 SKS. Dan pada mata kuliah ini memiliki CPL Prodi atau capaian pembelajaran lulusan program studi, yaitu KU1 mampu berpikir logis, kritis, dan sistematis, serta inovatif, kreatif, dan adaptif terhadap implementasi dan pengembangan bidang informatika. KK3 mampu merancang dan mengimplementasi sistem komputer dan jaringan yang andal dan aman dalam konteks sistem informasi. PP1 menguasai konsep dan penalaran matematika dan sains. Untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mahasiswa memahami dasar-dasar jaringan komunikasi data. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang dan membangun jaringan komunikasi data sederhana seperti local area network. Pada mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama merupakan kontrak perkuliahan. Pertemuan kedua hingga ketiga akan membahas materi protokol-protokol pada jaringan komputer beserta model-model jaringan. Pertemuan keempat dan 5 membahas materi lapisan fisik. Pertemuan 6 sampai ke 9 membahas materi lapisan data link. Pertemuan 10-11 membahas lapisan jaringan. Pertemuan 12 hingga 13 membahas lapisan transport. Pertemuan 14 hingga 15 membahas lapisan aplikasi, dan pertemuan 16 merupakan evaluasi akhir. Nah, untuk bentuk pembelajaran yang digunakan ada kuliah, yaitu daring dan luring, di mana mata kuliah ini juga dilaksanakan secara luring di kampus, dan ada beberapa pertemuan dilakukan juga secara daring untuk memanfaatkan teknologi, sehingga mahasiswa bisa juga melihat dengan teknologi, yaitu dalam jaringan, atau bagaimana praktek kita secara langsung menggunakan jaringan internet, walaupun kita di berbagai tempat bisa bertemu dalam pembelajaran atau proses belajar mengajar. Nah, untuk bentuk kuliah juga digunakan bentuk presentasi untuk memaparkan materi yang ada. Untuk metode pembelajaran, saya menggunakan metode ceramah dan small group discussion. Metode ceramah saya gunakan di mana untuk memberikan pengetahuan awal kepada para mahasiswa sehingga mereka dapat memahami dan memiliki kemampuan dasar terkait materi yang diberikan. Setelah selesai perkuliahan, biasanya saya memberikan tugas studi kasus kepada setiap mahasiswa yang sudah dibagi
ke dalam kelompok-kelompok kecil di awal pertemuan pertama atau pada kontrak perkuliahan, sehingga mereka melanjutkan eh, pembelajaran secara berkelompok dengan eksplor lebih lanjut materi yang sudah saya bawakan. Untuk penilaian, tugas memiliki bobot 60% dan untuk proyek akhir 40%. Penilaian 60% tadi tugas berupa tugas yang saya berikan pada setiap materi yang sesuai RPS, di mana mahasiswa dapat mengakses tugas tes formatif tersebut melalui Learning Management System NetaCAD. Di sini ada 6 grup modul exam, dan setiap grup modul exam itu memiliki bobot penilaian 10% sesuai dengan RPS. Sisanya 40% merupakan proyek akhir untuk merancang eh, local area network di bagian penilaian akhir dan memiliki bobot 40%. Dan di sini ada beberapa eh, materi atau latihan seperti ini ya, seperti ini ya. Sehingga mereka bisa belajar di rumah kapanpun dengan menggunakan koneksi internet. Di sini juga ada animasi yang ada seperti ini ya, sehingga mahasiswa lebih mudah memahami materi yang diberikan. Untuk grade yang digunakan itu mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 tentang pedoman penyelenggaraan akademik di Universitas Samratulangi. Nilai evaluasi lebih dari sama dengan 80 mendapatkan grade A. Untuk nilai evaluasi 76 hingga 79,99 mendapatkan grade B+. Untuk nilai evaluasi 70 hingga 75,99 mendapatkan grade B. Untuk nilai evaluasi 65 hingga 69,99 mendapatkan grade C+. Untuk nilai 60 hingga 64,99 mendapatkan grade C. Untuk nilai 50 hingga 50,99 mendapatkan grade D. Dan untuk kurang dari 50 mendapatkan grade E. Untuk referensi yang saya gunakan terdiri dari referensi utama dan pendukung. Untuk referensi utama saya menggunakan handbook dari Verhulst Ferguson dengan judul Data Communication and Networking. Kemudian ada juga handbook dari Westall Links Data and Computer Communication. Kemudian untuk pendukung, saya menggunakan Cisco CCNA pengantar jaringan. Kemudian untuk pendukung lainnya dari buku Pintar Internet, karangan Ono Purbo dan kawan-kawan, dan Roger Freeman dengan judul Fundamental of Telecommunication. Untuk di sini saya menggunakan Cisco sebagai referensi tambahan, karena juga saya pernah mengikuti Training of Trainer Cisco, CCNA, dan Cyber Security merupakan kerjasama Kominfo dengan juga beberapa kampus, yakni salah satu Universitas Samratulangi terpilih, dan saya mengikutinya dan lulus sertifikasi sehingga mendapatkan 2 sertifikasi, baik CCNA dan Cyber Security dari Cisco, sehingga saya juga mentransfer ilmu saya kepada mahasiswa, khususnya di mata kuliah ini. Berikut ini merupakan video perkuliahan secara daring. Oke, selamat pagi semua. Terima kasih sudah join ya, tepat waktu. Dan kita bertemu kembali ya di pertemuan hari ini ya, di mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data. Apakah slide saya bisa kelihatan?
Kelihatan benar. Oke. Ya. Jadi materi kita ya akan melanjutkan materi sebelumnya ya. Kalau yang pekan lalu itu kalian sudah mempelajari tentang fisikal ya. Nah, sekarang kita lanjut di data link layer. Jadi masih ada keterkaitan dengan materi sebelumnya ya. Ini kita sudah masuk di pertemuan ke-8 ya. Jadi di mana dari pertemuan ke-8, 9 ya, ada 3 pertemuan berkaitan membahas dengan data link layer. Nah, untuk materi yang akan saya bawakan hari ini mencakup 3 ini ya, 3 aspek ini. Yang pertama mengenai fungsi dari link layer ya, data link layer. Kemudian topologi yang ada beserta data link frame. Ya, kita mengingat dulu ya OSI layer yang ada ya, yang sudah pernah diberikan yang pendahuluan lalu ya di perkuliahan sebelumnya, pertemuan kita sebelumnya. Nah, kalau yang lalu ya materi kita di fisikal ya. Kalau sekarang untuk hari ini ya materi kita ada di data link ya, di data link. Yang di sini ya. Nanti seiring kelanjutannya kita akan sampai di layer aplikasi ya. Nanti akan dijelaskan secara bertahap. Apa itu data link ya? Jadi data link layer sebenarnya dia bertugas untuk komunikasi antara network interface card ya. Jadi kalau di komputer kalian ya, entah itu komputer rumah ya, server, handphone ya, itu mempunyai yang namanya network interface card ya. Kalau tidak ada network interface card, Anda tidak bisa internet. Anda tidak bisa terhubung dalam suatu jaringan ya. Network interface card itu bagaimana ya? Network interface card itu adalah suatu device ya yang bisa menghubungkan ya, atau sebagai medium nantinya juga ya, pengantar medium ya, untuk meneruskan data ya. Contoh ya, kalau Anda punya laptop ya, ya, kemudian dia bisa WiFi ya atau ada wireless, berarti dia mempunyai network interface card ya yang wireless ya. Kemudian kalau di laptop Anda punya juga port Ethernet ya, port Ethernet, berarti dia mempunyai network interface card untuk Ethernet. Jadi ada 2 di situ ya. Kedua ya, dia bertugas untuk mengenkapsulasi paket dari layer 3. Kalau di layer 3 di sini ya, di layer 3 layer network, ini dia punya namanya itu paket ya. Paket. Sorry ya, ini tulisan saya hanya pakai mouse. Ya, di layer 3 itu namanya paket. Nah, ketika dia turun ke bawah ya, itu dia menjadi frame ya. Frame. Frame ini berada di data link layer ya. Proses dia turun ke bawah ini namanya proses enkapsulasi. Enkapsulasi. Ya. Nah, Munir ingin tanya ya. Ada yang bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan enkapsulasi? Ini kan sudah ya di pertemuan sebelumnya. Ada yang boleh jelaskan arti enkapsulasi? Kalau boleh di raise hand. Enkapsulasi. Ada? Ya, Laode. Silakan unmute Laode. Oh ya, baik benar. Menurut saya itu kalau dari konsepnya itu encapsulation itu adalah pemrograman berorientasi objek yang mempunyai data dan fungsi terkait untuk dibungkus ke dalam satu unit yang biasa disebut dengan kelas. Nah, di dalam kelas Uh, itu ya terdiri cukup. dari data dan Ya, fungsi.
Ada yang lain? Ada yang lain? Terkait dengan enkapsulasi yang terjadi di OSI layer ya. Kalau yang tadi itu adalah enkapsulasi di bagian pemrograman ya. Kalau di sini maksudnya enkapsulasi yang terjadi pada paket ketika dia beralih dari satu layer ke layer yang lain. Ada yang bisa sebutkan? Tolong di resen. Ya, Jonathan, silakan. Kalau menurut kita, Mner, untuk enkapsulasi itu merupakan untuk mendeskripsi proses untuk menambahkan header atau trailer dalam sebuah data. Ya, terima kasih. Benar sekali ya. Jadi itu yang dimaksud dengan enkapsulasi ya. Memang kalau kita lihat enkapsulasi ini ya dari berbagai konteks ya ada banyak macam. Tapi yang saya tanyakan maksudnya enkapsulasi bukan dalam pemrograman, enkapsulasi dalam jaringan ya seperti ini khususnya OSI layer. Jadi ketika paket kita dia turun ya, misalkan dari layer aplikasi ke presentasi dan seterusnya ya. Misalkan dari network layer ini dia turun ke data link, maka akan terjadi yang namanya proses enkapsulasi. Enkapsulasi ya seperti yang kata tadi ya, yang Laode bilang ada proses bungkus ya. Apa yang dibungkus? Jadi data misalkan dari layer 3 seperti ini ya. Nanti ketika dia sampai di layer 2, data layer 3 ini dikemas atau dibungkus. Dibungkus dengan frame ya, tapi ditambahkan dengan header ini. Tapi header ini dia adalah header L2 atau untuk layer 2 ya. Sampai di sini boleh ikuti? Boleh? Boleh, Mner, boleh. Oke. Kalau sebaliknya proses dekapsulasi berarti kebalikannya ya. Kalau tadi ya untuk kalau yang turun ya seperti ini ya, turun per layer ya. Itu namanya proses enkapsulasi ya. Enkapsulasi. Kalau baliknya nantinya ya namanya proses dekapsulasi ya. Seperti itu. Nah, topologi itu kalau di jaringan dia terbagi atas dua ya. Yang kita sebut sebagai physical topologi dan logical topologi. Nah, kalau physical dia lebih kepada menunjukkan hubungan fisik antara setiap perangkat. Jadi contoh misalkan ada satu ya di sini klien ya komputer ya, ada komputer, kemudian dia terhubung dengan switch ya, dan switch ini terhubung dengan komputer yang lain ya. Seperti ini, di mana switch ini juga bisa terhubung dengan router misalkan ya, dengan router, switch dan komputer. Nah, sedangkan ada juga logical topologi ya. Adalah sebenarnya menurut saya itu kelanjutan dari physical topologi di mana dia berfokus pada skema IP address ya. Topologi untuk WAN, ini yang WAN ya, Wide Area Network. Itu terbagi secara tiga ya. Kalau kita lihat secara umum ya. Yang pertama itu point to point, kemudian yang kedua itu ada hub and spoke, dan ada yang mesh. Nah, kita mengenal juga yang istilah half duplex dan full duplex. Apa itu half duplex ya? Half duplex itu ya hanya satu perangkat yang dapat mengirim atau menerima dalam suatu waktu. Kemudian kalau full duplex yaitu bisa mengirim dan menerima secara simultan menggunakan media transmisi yang ada. Nah, switch biasanya beroperasi pada mode full duplex switch ya, yang intermediary device. Nah, ada catatan tambahan di sini ya. Apabila switch tersebut support switch gigabit ya, kalau sekarang gigabit sudah tidak asing lagi ya. Nah, biasanya port gigabit Ethernet ini dia hanya bisa beroperasi pada mode full duplex. Kemudian ada yang
istilah atau fitur yang disebut dengan AutoMDix ya. AutoMDix ini ya merupakan fitur yang ada di switch ya, yang mana dia bisa mendeteksi secara otomatis ya jenis kabel Ethernet ya atau kabel LAN yang kita gunakan. Kalau dulu ya sebelum ada fitur ini, ketika kita akan menghubungkan intermediary device dengan intermediary device, maka kita harus menggunakan kabel crossover ya. Kalau untuk switch atau intermediary device ke klien, kita gunakan kabel straight. Nah, kalau sekarang ya ada beberapa switch yang pintar yang ada punya fitur ini ya. Jadi kita tidak pusing lagi ya menggunakan kabel apa, tinggal colok saja, yang penting kabelnya jangan putus ya. Jangan dimakan tikus ya. Nah, tinggal dicolok saja, dia akan secara otomatis mendeteksi jenis kabel yang kalian gunakan ya, seperti itu, dan dia akan menyesuaikannya sehingga proses transfer data bisa berlangsung. Oke ya, kita lanjut pada data link frame ya. Jadi data itu dienkapsulasi oleh data link layer dengan sebuah header dan trailer ya, seperti yang dikatakan oleh Jonathan tadi ya, di mana di data link frame dia memiliki 3 bagian. Yang pertama header, kemudian data, dan trailer. Ya, kalau kita lihat gambar di sini ya, ini merupakan bagian ya atau field dari data link layer, di mana ada header, ada paket data ya, ada trailer. Di header ini ada sejumlah field ya, kalau kita perbesar ya, ada frame start, ada addressing, ada tipe control, di mana di trailer ada error detection dan frame stop. Nah, seperti inilah proses ya perpindahan data ya dari satu komputer ke tujuannya ya, atau dari source ke destinasi. Misalkan ya di komputer ini kalian sedang Zoom ya, meeting seperti sekarang ya, mengikuti perkuliahan ya. Nah, video atau audio ya, misalkan yang kalian ada ya, seperti video kalian webcam, itu nanti ditransfer dalam bentuk bit ya, 0101. Tapi sebelum itu paket datanya sebelum ke layer 1, dia dari layer 3 ya, dibungkus dengan IP address kan di layer 3. Ketika dia turun di layer 2 nanti akan ditambahkan dengan ini ya. Ini kan di layer 3 ya, yang ini. Ya, ketika turun di layer 3 ditambahkan source IP address dan tujuannya mau kemana ya, tujuannya misalkan ke web server. Nah, kemudian untuk destination NIC dan source NIC, dia akan melihat ya, pertama untuk source itu adalah network interface-nya card sendiri ya, atau MAC address dari ini PC ya yang digunakan ya. MAC address akan dicatat di situ, dan untuk tujuannya ya, tujuan destinasi NIC ya. Tapi destinasinya yang ini ya, yang dia terhubung ke router 1, bukan MAC address yang ada di final destination ya. Tolong perhatikan dengan seksama ya. Kalau IP address ya untuk tujuan akhir, tapi kalau untuk destination NIC dia merujuk pada switch atau router yang dia terhubung langsung ya. Jadi paket datanya dia akan search di sini ya. Ketika datanya keluar dari layer 1, dia akan menuju pada router 1, atau misalkan ada switch dulu dia mau menuju ke switch, di mana di switch itu ada MAC address table ya. Kalau di switch ada MAC address table, dia langsung forward ke tujuan sesuai dengan pengalamatan IP address ya. Jadi seperti itu. Dan lanjut ya, ketika dia di router 1, paketnya itu didekapsulasi, tapi didekapsulasi hanya sampai di layer kedua. Jadi paketnya dibuka kembali ya, cuma berhenti sampai di layer 2. Terus berhenti buat apa? Berhenti dilakukan dihapus kembali ya untuk destinasi NIC dan source NIC. Jadi ini diganti ya ke destinasi yang baru. Dia ganti destinasi NIC yang ini
ya, router 2, dan untuk source NIC-nya atau MAC address-nya dia ganti ke router yang satu. Dan seterusnya sampai data tersebut tiba di tujuan, ya. Sampai di sini bisa diikuti? Boleh dimengerti? Bisa. Atau ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya terkait ini? Boleh? Bisa dimengerti. Benar ingin bertanya Oh ya, silakan. mengenai tadi yang benar jelaskan tentang full duplex dan hanya half duplex. Oke. Saya ingin bertanya apabila terdapat dua switch yang terhubung melalui kabel Ethernet, Mhm. di mana yang satu itu full duplex, dan yang satunya lagi support half duplex. Itu apa akan terjadi, benar? Oke, ya, pertanyaan yang bagus ya dari Tirsa ya. Jadi pertanyaannya apabila ada dua switch ya, atau ini ada switch ya, kemudian di extend lagi, atau misalkan switch ya seperti ini ya. Yang satu device ini support full duplex ya, begitu ya. Nah, singkat saja ke FD. Yang satu portnya hanya support ke half duplex ya, seperti itu. Akan berjalan bagaimana di PDATA, begitu ya pertanyaannya ya. Oke, jadi dalam seperti ini maka dia akan menggunakan yang paling rendah ya. Ya, yaitu dia akan berjalan pada mode half duplex ya. Sama seperti juga dengan speed ya. Speed ya. Jadi kalau misalkan di sini support misalkan 100 Mbps ya. Kemudian yang half duplex hanya support portnya 10 Mbps ya. Maka dia akan berjalan pada kondisi paling terendah yaitu 10 Mbps dengan half duplex ya. Ini switch atau perangkat yang akan menyesuaikan ke sini ya untuk bandwidth-nya dan modenya ya. Boleh sampai di sini? Ya, boleh, benar. Terima kasih. Oke ya. Bagus ya untuk pertanyaannya ya. Oke ya. Jadi seperti itu ya. Untuk di sini sampai di sini bisa diikuti materi yang saya berikan, boleh? Boleh, Benar. Oke. Nah, ada tugas ya untuk kalian ya. Silakan buat fisikal topologi. Jadi fisikal saja, nanti kita akan lanjut ya tugas ini jadi proyek ya atau studi kasus ya dari setiap mahasiswa, di mana tapi ini sudah ada kelompoknya ya, nanti dibuat bersama ya di kelompok ya, di mana kalian buat dulu fisikal topologi atau topologi fisik jaringan yang ada di kampus kita ya atau di Fakultas Teknik Unsra. Nanti di materi selanjutnya akan bertambah ya, nanti ditambahkan logika ya seperti itu. Nanti di tugas paling akhir atau proyek akhir maka kita akan coba merancang atau membangun dan melakukan simulasi dalam perancangan jaringan Fakultas Teknik Unsra ya seperti itu. Saya rasa cukup sampai di sini ya untuk perkuliahan kita ya untuk hari ini ya. Saya akan share kode presensi ya. Oke. Saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih sudah join tepat waktu.